Salam damai sejahtera bagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Stekom. Kita berjumpa kembali di dalam pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ke-8 di dalam perkuliahan agama, pembinaan mahasiswa berkarakter Kristus. Ya, sebelum saya memberikan pencerahan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan saat ini. Kami tetap percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kami semua dan mempertemukan kami di dalam nama Tuhan, supaya kami akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap mahasiswa yang mendengarkan, sehingga firman-Mu bisa menjadi terang, bisa menjadi pelaksanaan di dalam penghidupan kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, kami landaskan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, pertemuan kita kali ini mengambil satu topik, yaitu bangun pagi-pagi. Untuk apa? Untuk penyegaran pagi. Mungkin bagi rekan-rekan yang sering didengar adalah kalau kita bangun pagi-pagi adalah saat teduh atau mengambil satu waktu sendiri, ya, waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Ya, apapun istilahnya yang pernah Anda tahu, kalau saya memakai satu istilah, bangun pagi-pagi untuk penyegaran pagi. Jadi penyegaran, ada sesuatu yang segar, ya, ada sesuatu yang baru yang membuat satu sukacita. Ya, di dalam pertemuan sebelumnya kita telah diberitahu bagaimana penghidupan orang Kristen itu adalah penghidupan yang diisi dengan menyeru nama Tuhan, juga berdoa, yaitu mendoa bacakan firman Tuhan, juga berkidung atau menyanyikan lagu, ya. Sekarang kita tuangkan, ya, baik mengenai menyeru, mendoa bacakan firman, dan menyanyi itu di dalam satu pelaksanaan bangun pagi-pagi, ya, yang dikerjakan setelah bangun pagi-pagi untuk penyegaran pagi. Ya, bahasa Inggrisnya adalah wake up, wake up. Ya, mari kita lihat satu persatu ya. Ini di dalam Mazmur ya, tulisan dari Daud, Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Ini adalah kebiasaan dari Raja Daud, ya, bahkan dilakukan sejak mudanya, yaitu pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta artinya sebelum matahari terbit. Ya, aku bangun dan berteriak minta tolong. Tentunya berteriak ini kepada Tuhan dan aku berharap kepada firman. Ya, jadi ini adalah pagi-pagi bangun untuk apa? Adalah untuk datang menikmati Tuhan. Di dalam buku ini ya ada satu perikop ya yang mengatakan ada seseorang pernah mengucapkan perkataan yang baik sekali, katanya, berapa besar kasih seseorang kepada Tuhan, pertama dapat dilihat dari pilihannya antara tempat tidur dan Tuhan. Anda lebih mengasihi tempat tidur ataukah lebih banyak mengasihi Tuhan? Kalau seseorang lebih mengasihi tempat tidur, dia akan tidur lebih lama lagi. Tetapi jika seseorang lebih mengasihi Tuhan, dia akan bangun lebih pagi. Ya, jadi ini merupakan pilihan bagi Anda, khususnya rekan-rekan yang masih muda. Ya, kebanyakan anak-anak muda sekarang sulit untuk bangun pagi.
Dengan kata lain, sulit juga untuk tidur lebih pagi. Seringkali mungkin karena tugas ataupun karena kebiasaan tidurnya selalu larut malam. Ya, bahkan ada seorang muda yang tidurnya jam 1 pagi-pagi, jam 1 pagi baru tidur, sehingga bangunnya ya jam 8, jam 9 pagi. Bahkan ada yang bisa tahan sampai jam 10, jam 11 karena kuat tidurnya. Sekali lagi, pencerahan ini semoga bisa menggugah Anda semua supaya eh, bangun pagi-pagi menjadi satu pelaksanaan yang sehat bagi Anda. Sebelum saya melanjutkan perkara rohani tentang bangun pagi-pagi, mungkin Anda tahu secara kesehatan tubuh, itu para dokter juga mengakui bahwa pagi hari itu adalah pagi yang paling baik untuk bangun, berolahraga, menikmati udara segar. Ini adalah untuk kesehatan tubuh. Ini baru bicara secara jasmani. Ya, apalagi perkara rohani. Ternyata nanti kita akan melihat teladan-teladan di dalam Alkitab. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang yang mereka adalah orang-orang yang bangun pagi-pagi. Dan setelah bangun, apa yang mereka lakukan? Pertama yang mereka lakukan adalah berjumpa dengan Tuhan. Ya, ini adalah pagi-pagi fajar menyingsing, ya, adalah waktu yang sangat baik sekali. Ya, mau bicara hal yang jasmani, hal-hal mental, apalagi hal rohani, pagi hari itu perkara yang penting dan istimewa. Ya, di mana pagi hari ini kalau kita gunakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu, maka sepanjang hari itu akan menjadi satu berkat bagi kita, bagi Anda. Ya, kalau pagi hari dimulai dengan kekhawatiran, maka seharian itu Anda akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Kalau pagi hari pertama kali diisi dengan diri Tuhan, Sang Kekal, ya, yang manis, yang penuh kuasa, yang penuh kekuatan, maka seharian Anda akan memiliki kekuatan ya untuk menjalani kehidupan ini. Baik, kalau saya bertanya kepada Anda, do you love God? Apakah Anda mengasihi Tuhan? Kalau Anda mengatakan tidak, ya mungkin sungkan ya. Tapi saya yakin, kalau saya tanya kepada Anda, apakah Anda mengasihi Allah? Anda pasti akan mengatakan, amin, saya mengasihi Allah. Tetapi ternyata bukti di dalam mengasihi Allah untuk topik ini, salah satunya indikatornya adalah ini. Apakah kita lebih mengasihi tempat tidur kita atau kita mau bangun lebih pagi untuk berkontak dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau mau mengatakan ya aku mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, tetapi waktu bangun pagi seharusnya dipakai untuk bangun memuji Tuhan, ternyata lebih mengasihi tempat tidur. Ya, maka sulit kalau menjawab, ya saya mengasihi Allah dengan bukti lebih menyukai untuk tidur. Sedangkan yang very good di sini adalah seorang yang bangun pagi-pagi dengan tubuh yang segar, yang sehat, ya, untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama ada satu contoh ya di dalam Keluaran pasal 16 ayat 14 sampai 21. Yaitu setelah Allah memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dan Allah sengaja memilih rute di padang gurun. Anda tahu di padang gurun tidak ada apa-apanya. Melihat ke depan, ke belakang, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, semuanya pasir. Ya, kalau melihat ke atas ada matahari dan siang, malam itu bulan. Ya. Dan Tuhan memimpin mereka melewati padang gurun. Kalau siang itu dipimpin oleh tiang awan.
ya supaya mereka tidak kepanasan. Jadi tiang awan itu seperti kayak kanopi, melindungi mereka dari panas terik matahari. Kalau malam hari itu dipimpin oleh tiang api. Kenapa? Satu, untuk penerangan. Yang kedua, Anda tahu di padang gurun kalau siang itu kepanasan, sangat panas ya. Kalau malam itu hawanya dingin. Maka kalau siang hari Allah memimpin dengan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan, dan kalau malam hari dengan tiang api supaya mereka tidak kedinginan, mereka hangat ya sesuai dengan suhu tubuh, suhu ruangan normal, sehingga mereka ada kekuatan, ketahanan untuk menempuh perjalanan melewati padang gurun. Namun ada satu masalah, bagaimana dengan makanan mereka? Ya, kalau berjalan terus tanpa ada tenaga, ya akan mati di tengah jalan. Ternyata Allah ya adalah Allah yang mengasihi manusia. Sehingga Tuhan memberikan makanan kepada mereka. Dan makanan ini tidak perlu mereka memasak. Ya, makanan ini apa? Yaitu yang namanya mana. 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 Di dalam bahasa aslinya kata mana ini Anda tahu? Ya, bahasa aslinya mana itu artinya what is that? Apakah itu? Jadi pagi hari itu ada sesuatu yang di atas permukaan tanah ini. Ya, jadi sebelumnya ini kan ada matahari yang bersinar ya, lalu sampai malam hari. Ini bagaimana ceritanya ini, ya kan? Lalu eh, mereka malam hari tidur, besok paginya mereka melihat di sini ya, di permukaan tanah ada sesuatu yang putih-putih seperti sisik bulat. Lalu mereka bertanya, apakah itu? Nah, itulah mana. Jadi ada sesuatu yang turun dari langit, dari surga. Jadi Allah yang memberi mereka makan. Bukan mereka harus menanam terlebih dahulu, harus menuai, lalu membuat sesuatu ya. Tapi ini Allah sudah memberikan makanan siap jadi. Ya, seperti kalau sekarang istilahnya fast food. Ini adalah fast food, langsung bisa dimakan. Dan mereka pada waktu mencicipi, rasanya itu ada manis-manisnya. Ya, dan kalau mereka mau dipanggang, ya bisa jadi kayak panggangan. Kue kismis itu kayak semacam kue itu ya. Nah, di sini Allah memberitahu kepada Musa bahwa bangsa Israel ini harus bangun pagi-pagi untuk mendapatkan mana makanan ini. Dan satu orang diberi jatah satu gomer. Ya, satu gomer itu bisa satu genggam, ya, atau bisa satu genggam lebih sedikit ya. Dan ini bisa untuk bekal satu hari. Jadi tidak perlu mengambil lebih, langsung mengambil banyak itu tidak perlu. Ya. Dan tidak perlu disimpan, karena Allah akan memelihara setiap hari. Ya, selama 40 tahun di padang gurun. Anda kalikan kalau 40 tahun dikalikan 365 hari. Hari itu. Tiap pagi Allah berjanji untuk menyediakan makanan mana. Dan waktu itu orang Israel ada yang serakah ya. Mereka mengambil lalu mengambil lebih. Lalu disimpan pikirnya untuk besoknya. Ternyata apa yang terjadi? Besoknya mana yang mereka simpan itu menjadi busuk, keluar uletnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah itu memelihara sehari demi sehari. Kalau manusia saat itu menyimpan, berarti mereka itu khawatir. Kekhawatiran itulah yang akan menjadi busuk, akan membusukkan, akan menjadi seperti ulat yang menggerogoti. Ya, jadi Tuhan sudah mengatakan, aku akan memberi mereka makan setiap pagi, akan ada mana yang turun dari sorga. Itulah yang menjadi makanan mereka.
Ya, jadi ada mana yang turun. Ya, ini adalah perlambangan kita hari ini, makanan rohani, yaitu firman Allah, pembicaraan. Itulah menjadi makanan rohani kita. Jadi sama dengan kita, waktu kita eh, malam hari tidur, ya, dan besoknya kita bangun pagi-pagi adalah untuk apa? Adalah untuk menikmati Tuhan. Ya, kita katakan, Lord Jesus, I love you. Ya, kita memiliki persekutuan pribadi yang indah dengan Tuhan. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda sejak muda memiliki kebiasaan sedemikian, sungguh Anda akan mendapatkan lebih banyak berkat Tuhan. Saya bersaksi, saya sendiri pribadi, begitu bangun pagi, yang saya katakan pertama adalah, Lord Jesus, I love you. Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku perlu dirimu. Jadi ini kebiasaan yang saya lakukan setiap bangun pagi. Baik, selanjutnya adalah bangun pagi untuk apa? Ya, sekali lagi teman-teman, pagi-pagi adalah waktu yang paling baik. Ya, Anda tahu surat kabar dulu sebelum media elektronik begitu eh, mendominan ya. Banyak kan surat kabar pakai kertas koran itu loh. Ya, itu ada surat kabar yang terkenal dengan satu semboyan, pagi hari buka mata bacalah satu koran tertentu ya, saya tidak mau promosi ya. Jadi buka mata baca apa. Jadi menunjukkan orang-orang dunia juga sangat memanfaatkan waktu pagi-pagi. Nah, tapi mereka adalah untuk dunia, untuk hal-hal sekuler. Sekarang Anda dan saya diajak untuk bagaimana menggunakan waktu pagi hari. Kita tidak seharusnya menggunakan waktu yang terbaik untuk perkara-perkara yang lain. Seharusnya penggunaan waktu yang paling baik pagi hari adalah untuk Tuhan. Ya, inilah satu kesempatan bagi Anda dan saya, kita semua, jangan sampai menyia-nyiakan waktu pagi hari. Ingat, awal pagi hari, apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, itu akan menentukan sepanjang hari. Jadi apa yang dilakukan bangun pagi-pagi, yang bangun pagi, kalau tidak sahabat inbox, ini maksudnya melalui gadget ya, model sekarang itu, atau sahabat yang dahsyat, apa misalnya, ya hal lain, ya mungkin berita-berita yang lain, maka ini akan menyebabkan kekhawatiran atau kesukaan-kesukaan terhadap hal duniawi, sehingga lupa akan Tuhan. Ya, dengan gadget, ya langsung melihat YouTube, IG, Twitter, Facebook, macam-macam. Ya, rekan-rekan, ingatlah, hari ini dunia begitu gencar untuk menarik orang-orang mengikuti informasi-informasi dunia, ya, seputar informasi dunia. Kalau kita semuanya tidak lepas dari kekhawatiran, mencari peluang-peluang, tapi semuanya kita sudah melihat dalam berita pertama, semuanya ini hanyalah memuaskan hawa nafsu luaran kita. Ya, sedangkan yang Allah kehendaki adalah supaya kita baik-baik menggunakan pagi hari ini adalah untuk berkontak dengan Tuhan. Ya, bisa dengan HP, bisa dengan laptop. Ya, ini sungguh kalau Anda memiliki satu pilihan yang baik, yaitu begitu bangun pagi, Anda katakan, Tuhan, aku mengasihi. Lord Jesus, I love you. Maka ini adalah hal yang paling baik. Ya. Sekarang kita akan melihat teladan bangun pagi-pagi. Ya, ini kita lihat Abraham. Ya,
Abraham bangun pagi-pagi, ini adalah dia melaksanakan perintah Tuhan untuk mempersembahkan kurban, yaitu anak tunggalnya yang namanya Ishak. Dia pagi-pagi ke Gunung Moria, dan saat dia mau menyembelih anaknya, satu malaikat Tuhan mencegah dan ada penggantinya, yaitu kambing di sebelahnya ya. Lalu dia mempersembahkan kepada Tuhan. Di sini kita lihat Abraham, itu contoh pagi-pagi ya dia datang kepada Tuhan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan juga memberkati Abraham di dalam seumur hidupnya. Teladan lain adalah Yakub. Ya, ya saat Yakub dia keluar dari rumahnya, ya setelah dia mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak, ya, lalu dia di, di padang belantara itu dia bermimpi melihat tangga yang menghubungkan bumi dengan langit. Lalu ada malaikat naik turun. Ya, lalu cukup bangun dari tidur, itu bangun pagi-pagi. Lalu batu alas bantalnya itu dia tegakkan, dan dia mencurahkan minyak, dan dia bernasib. Dia mengatakan, ya Allahku, berkatilah semua seluruh perjalanan hidup, ya. Dan atas berkat Tuhan ini, Yakub mau akan mempersembahkan perpuluhan kepada Allah. Ya. Contoh lain lagi, ini adalah Gideon. Ya. Saat Gideon dipimpin oleh Tuhan untuk mengalahkan bangsa Midian, maka pagi-pagi Gideon ingin meminta bukti kalau memang Tuhan yang mengutus dia. Ini ada kain dari bulu ya. Gideon minta bukti. Pertama, satu bukti kalau bulu ini kering, tetapi sekitarnya basah, nah itu satu bukti. Atau sebaliknya, bulu ini basah, sekitarnya kering. Wah, ini berarti memang betul Tuhan yang mengutus Gideon untuk berperang mengalahkan bangsa Midian. Musa juga adalah teladan seorang yang bangun pagi-pagi. Ya, jadi bangun pagi-pagi, Musa menghadap Firaun untuk menyerukan supaya bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini semua atas perintah Tuhan. Dan Musa melakukan itu adalah pagi-pagi hari. Lalu selanjutnya Yosua. Ya, Yosua di sini di dalam menyeberang Sungai Yordan itu juga dilakukannya pagi hari. Ya, itu dalam Yosua pasal 3 ya. Bagaimana menyeberang Sungai Yordan itu juga dilakukan pagi hari. Selanjutnya Hana, ya. Hana ini di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 19. Ini bagaimana Hana kan waktu itu mandul ya, tidak punya anak. Lalu dia datang ke eh, dia datang ke kemah ya. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan anak ya. Jadi Hana datang pagi-pagi ya untuk berdoa kepada Allah, menyembah Allah. Jadi ada juga contoh yang lain dalam buku ini, ada Samuel, ada Daud, ya, ada Ayub, ada Maria, dan ada para rasul. Ya, semuanya ini adalah orang-orang yang melayani Allah dengan setia. Dan bukti mereka melayani Allah dengan setia adalah bangun pagi-pagi. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri, kalau Anda membaca di dalam Markus pasal 1 ayat 35, Tuhan memiliki teladan selalu bangun pagi-pagi untuk berdoa. Bisa berdoa di bukit, ya, dia berdoa kepada Bapa. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 13, Tuhan Yesus ya pagi-pagi dia berdoa, lalu dia datang kepada murid-muridnya untuk memilih 12 orang murid. Jadi waktu Tuhan memilih murid-muridnya itu tidak dengan rasa kesenangannya sendiri, tetapi dia karena berdoa kepada Bapa. Di pagi hari dia berdoa bagaimana untuk memilih murid-muridnya.
Ya, saya percaya Tuhan juga berdiskusi bagaimana dengan pemilihan Yudas Iskariot, yang Tuhan pasti tahu bahwa Yudas ini akhirnya juga akan mengkhianati. Tapi ya karena dia berdoa atas pengaturan Bapa, Yudas ini masuk ke dalam salah satu dari 12 murid Tuhan. Inilah manfaat yang Tuhan lakukan sendiri, yaitu bangun pagi-pagi, dan hal pertama yang dia lakukan setelah bangun pagi adalah bersekutu, berkontak dengan Bapa. Kiranya ini juga menjadi teladan bagi kita. Sekarang kita melihat di dalam Amsal pasal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya. Ini ada gambar engsel pintu ya, dibuka tutup, tetap engselnya ini tidak berpindah ya. Jadi ini di dalam kitab Amsal ditulis oleh Salomo ya. Ini adalah gambaran si pemalas. Ya, ini ada gambar jam berapa ini? Jam 7 lebih seperempat ini, pagi hari ya, tidak mungkin malam hari. Pagi hari, tapi ini masih tidur. Nggak tahu nih jamnya jam berapa bangunnya nanti. Bisa mungkin jam 8 atau jam 9. Jadi berputar ke kanan dan ke kiri, tidak bangun, ya, tidak beranjak dari tempat tidurnya. Sehingga kalau Anda membaca kitab Amsal mengenai orang-orang pemalas itu, akhirnya kemiskinan, kesengsaraan akan menyerbu dia. Ya, makanya para rekan-rekan mahasiswa, saya ingatkan kepada Anda, ya, jangan malas. Rajin-rajinlah Anda di dalam Anda beribadah, di dalam Anda menempuh kuliah. Belajarlah untuk bangun pagi-pagi. Dulu saya waktu eh, waktu masih kuliah, saya pernah bereksperimen. Saya mencoba waktu ujian ya untuk meyakinkan eh, materi yang saya pelajari itu mantap ya. Saya belajar sampai tengah malam, sampai jam 2 baru saya tidur, 2 pagi. Lalu saya tidur sebentar, begitu saya bangun, sudah waktunya berangkat kuliah jam 7 ya. Saya akan di Surabaya, pagi-pagi berangkat. Lalu begitu bangun, saya segera mandi, beres-beres diri waktu itu. Ya, di dalam perjalanan, saya sedikit doa singkat ya, karena saya bangunnya sudah buru-buru. Lalu saya waktu ujian itu saya agak pening kepala saya, pusing. Ya, akhirnya waktu saya mengerjakannya itu agak pusing, jadi konsentrasinya jadi buyar. Ya, akhirnya nilainya ya pas-pasan, karena waktu itu otak saya itu jadi pening. Lalu saya melakukan hal yang lain, yaitu saat ada ujian, saya tentunya ada persiapan. Tapi kali ini saya buat persiapannya itu sampai jam 10 malam, ya, jam 10 malam saya sengaja tidur. Tapi saya pasang alarm, saya bangunnya itu jam 4. Betul, jam 4 itu saya bangun, lalu saya juga biasa sedikit ya menikmati Tuhan. Lalu saya ulangi lagi materi-materi yang saya pelajari. Lalu saya persiapan berangkat, saya lebih sukses mengerjakan ujian-ujiannya itu. Dari saat itu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa bangun pagi-pagi lebih banyak manfaatnya. Ya, bangun pagi-pagi memiliki kekuatan yang baik. Jadi Anda bisa buktikan, Anda bisa bereksperimen terhadap diri Anda sendiri. Silakan. Ya. Baik, sekarang saya akan memberikan tips untuk bangun pagi. Pertama, bangun itu sesuaikan dengan kemampuan. Ya. Jangan berusaha nekat. Saya mau berketetapan bangun jam 3 pagi, pakai alarm. Jam 3, alarmnya bunyi. Bangun.
Lalu apa yang dilakukan? Ya mungkin penyegaran pagi saat teduh. Tapi mungkin 10 menit, 15 menit ngantuk terus tidur lagi. Lalu akibatnya apa? Bangunnya kesiangan. Ini tidak baik, ya. Jadi sesuaikan kemampuan, tidak perlu dipaksakan. Ya. Nah, yang kedua, tips untuk bangun pagi-pagi ini jangan tidur terlalu malam. Ini ada seorang yang namanya apa? Seorang yang lembur. Ini ada jam 2 lebih 15. Ini seorang yang lembur sampai minum kopi, ya. Kopi itu kan mengandung kafein ya, untuk membuat jantung ini berdebar. Karena jantung ini berdebar, maka otak ini akan terus berkontraksi untuk berpikir. Tapi ingat, ini menyebabkan satu yang namanya kelelahan. Dan saya pernah diberitahu oleh seorang dokter ya, sebenarnya malam hari tidur ya, kita tidur pada malam hari yang dengan waktu yang tepat dan porsi yang tepat, itu ibarat mobil masuk bengkel. Jadi mengalami detox. Detox itu menyerap racun. Anggota tubuh kita ini bisa menyerap racun-racun. Atau mobil kalau masuk bengkel itu diservis. Jadi pada pembersihan, namanya diservis itu kotoran-kotoran itu dibersihkan. Nah ini terjadi waktu kita tidur pada malam hari tadi, bukan siang, malam hari. Sedangkan siang memang dikatakan perlu ada istirahat siang, ya 1 jam, itu adalah untuk merecovery, memulihkan kekuatan yang sudah terpakai sebelumnya. Tapi kalau tidur pada malam hari, ini secara khusus hukum tubuh ini adalah untuk membersihkan, untuk mendetoks. Jadi menyerap racun-racun. Sehingga waktu bangun pagi, ya mohon maaf kadang-kala kita ke belakang, ke toilet untuk buang air kecil atau BAB. Itu sebenarnya adalah untuk membuang racun-racun yang sudah diserap oleh anggota tubuh, ya lalu dibuang semuanya pada pagi hari. Ini sudah menjadi hukum tubuh. Ini adalah sistem ciptaan Tuhan yang terbaik. Tetapi kalau manusia merusak sistem ini dengan memutarbalikkan, malam hari malah dibuat melek semelek-meleknya. Siang hari malah dibuat tidur seperti malam hari. Jadi dibalik, siang jadi malam, malam jadi siang. Rekan-rekan, ini hal yang tidak baik. Maka tidak heran kalau memiliki kebiasaan seperti itu tidak baik. Ini kebanyakan gampang sakit. Ya, penyakitnya itu biasanya tensi, tekanan darah tinggi, ya ataupun diabetes, ataupun juga gejala stroke, penyumbatan di dalam peredaran darah. Mengapa? Karena sudah melawan hukum tubuh, melawan hukum alam. Allah sudah menciptakan siang dan malam. Ya, ini adalah untuk satu perputaran hari. Dan ini berhubungan juga proses metabolisme tubuh. Jelas ya? Kalau Anda tidur malam hari dengan waktu yang tepat, porsi yang tepat, maka tubuh Anda akan sehat. Sistem metabolisme tubuh, syaraf-syaraf, apapun semua dalam tubuh kita akan berfungsi dengan baik. Ginjal akan berfungsi dengan baik, paru, hati, jantung, semuanya akan berfungsi dengan baik. Termasuk panca indera kita, mata juga istirahat, ya, semua hidung, mulut, telinga semua beristirahat, membiarkan tubuh ini untuk mengkalibrasi kembali untuk kegiatan esok harinya. Ya, ini penting sekali. Makanya tips bangun pagi, Anda harus tidur lebih pagi. Tidur lebih pagi menyebabkan bangun lebih pagi. Tidur lebih lambat akan menyebabkan bangun lebih lambat. Jadi jangan begadang. Begadang itu yaitu malam hari ya. Anda tahu kafe-kafe ya, klub istilahnya dugem, kalau orang-orang muda itu dugem, dunia gemerlap. Itu dilakukan tengah malam saat orang tidur, malah mereka membunyikan musik, lampu-lampu, ya minumannya tentunya ini kopi, bir, ini semua yang mengandung adrenalin ya istilahnya, membuat jantung ini berdebar-debar, otak ini berkontraksi lebih berat. Seharusnya istirahat,
dipakai untuk kerja. Seharusnya untuk kerja, malah dipakai untuk istirahat. Inilah dikatakan terjadi penimbunan lemak, kolesterol, ya. Kolesterolnya itu kolesterol jahat, ya. Akhirnya banyak menimbulkan penyakit. Mari kita bangun pagi-pagi, ya. Begitu kita bangun pagi, segera bangun dari tempat tidur, ya. Jadi Anda tetapkan sendiri bangun pagi jam berapa, ya. Bangun pagi jam berapa ya? Ada yang menetapkan jam 6 pagi boleh, jam 5 pagi boleh, maksimum jam setengah 7. Ya, kalau sudah jam 7 itu sudah terlalu siang ya. Setengah 7 atau jam 6, jam 5 atau setengah 5. Kalau Anda mau yang jam 4 ya silakan. Ya. Bagaimana bisa bangun lebih pagi, tidurnya lebih pagi, lalu mungkin awal-awalnya sulit, maka harus dibantu dengan alarm. Ya. Baik, selanjutnya kita melihat apa yang dilaksanakan setelah bangun pagi. Ya, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Jadi di dalam pertemuan sebelumnya mengenai menyeru nama Tuhan, ini kita lakukan secara khusus saat kita bangun pagi. Setelah bangun pagi, kita katakan dengan mulut yang terbuka, dengan suara yang lembut, "Oh Lord Jesus, I love you. Lord Jesus, I love you. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tuhan Yesus, aku cinta padamu." Lalu kita bisa mengambil kidung. Nah, kemarin kan sudah saya berikan penjelasan mengenai berkidung memuji Tuhan. Ini membuat hati kita dilembutkan. Ya, ada kidung-kidung yang pendek. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau saya, ku cintalah Yesus, ku cintalah Yesus, ku cintalah Yesus, ya duluan cintaku. Ya, banyak hidung-hidung yang singkat, yang menyatakan Tuhan, aku mengasihi, Tuhan, aku datang kepadamu, Tuhan, aku perlu dirimu. Ya, ini kita berhidung, hidung yang singkat. Nyanyi. Selanjutnya, Anda boleh mengambil Alkitab Anda, ya, untuk membaca 1 atau 2 porsi ayat. Ya, tidak usah terlalu banyak. Lalu Anda bisa mendoa bacakan ayat itu ya. Kemarin masih ingat? Ya, mendoa bacakan, dibaca, diulang, ditekan, lalu diterapkan, dan terakhir menjadi satu doa permohonan. Ya, lalu selanjutnya Anda berdoa, Anda bisa berdoa untuk mendoakan diri sendiri, Anda bisa berdoa untuk mendoakan teman, keluarga, pun Anda berdoa untuk aktivitas sehari-hari. Ya, jadi inilah yang saya bagikan kepada Anda. Anda lakukan setelah bangun pagi sedikitnya 15 menit ya untuk melakukan ini ya. Bersekutu dengan Tuhan, bernyanyi, lalu membaca Alkitab dan berdoa. Semoga ini bisa menjadi pelaksanaan bagi Anda dan silakan Anda merasakan sendiri betapa dahsyatnya Tuhan, betapa dahsyatnya firman Tuhan, betapa dahsyatnya doa. Dan inilah yang saya katakan di awal, ini adalah penyegaran. Jadi waktu Anda melakukan ini, yang paling penting adalah segar. Ya, saya memberikan satu semboyan kepada Anda. Segar tiap fajar atau segar tiap pagi. Lalu menang tiap hari. Menang itu artinya Anda menang atas masalah-masalah yang mengkhawatirkan, masalah-masalah yang menggalaukan ya, membingungkan. Tapi Tuhan akan menjadi hikmat bagi Anda. Anda menang terhadap serangan musuh. Anda menang terhadap semua godaan dari si jahat. Anda menang atas keinginan untuk berbuat dosa. Jadi Anda menang dengan kuasa Tuhan yang Anda dapatkan di pagi hari,
saat Anda bangun pagi. Ya, kiranya ini bisa memberkati Anda semua. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Ya, terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan saat ini mengenai topik bangun pagi-pagi untuk penyegaran pagi. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau telah menyediakan makanan kami, makanan rohani yang setiap pagi Engkau sudah menyediakan mana bagi kami. Dan mana hari ini adalah dirimu, adalah firman-Mu yang dapat kami nikmati, dapat kami makan, sehingga firman-Mu tersusun di dalam kami semua. Berkatilah para mahasiswa, rekan-rekan, supaya mereka bisa mulai melaksanakan saat pagi hari, bangun pagi untuk disegarkan, menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam keseharian aktivitas mereka, mereka bisa mengalami kemenangan-Mu di dalam menempuh aktivitas sehari-hari, di dalam perkuliahan, ataupun aktivitas yang lain. Terima kasih ya Tuhan, tetap berkati juga untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, supaya pertemuan selanjutnya juga tetap Engkau bisa memberikan terang kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami landaskan semua doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali di dalam pertemuan selanjutnya.